Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini kembali saya ingin membahas mengenai kasus yang viral kemarin, yaitu mengenai kasus penolakan kehadiran Ustadz Abdus Somad di Singapura oleh pemerintah Singapura. Ternyata masalah itu belum juga usai. Artinya di dalam negeri masih ramai dibicarakan oleh pihak yang pro maupun yang kontra. Yang kontra terhadap penolakan itu setiap hari juga terus membahasnya dan semakin melebar, bahkan menekan sampai ke Presiden Republik Indonesia dan menuntut untuk mempersona non gratakan duta besar Singapura untuk Indonesia. Dan untuk yang pro penolakan Ustadz Abdus Somad juga mereka terkesan happy dengan ditolaknya Ustadz Abdus Somad masuk Singapura, baik itu oleh kelompok yang menamakan dirinya Islam nasionalis atau kelompok yang menamakan dirinya liberal, atau juga bahkan kelompok para murtadin. Ya, siapa lagi kalau bukan grupnya si Saifuddin Ibrahim dan lain-lain yang kemarin merasa tersinggung oleh ceramah Ustadz Abdus Somad bahwa di dalam salib ada jin kafir. Ya. Oke, mari kita lihat dulu beberapa klip berikut ini. Luar biasa. Di dalam ruangan waktu itu apa yang terpikir oleh saya? Terpikir saya, negaranya ini kan kecil aja. Kita kencing kita sama-sama di Indonesia ini, diarahkan pipanya itu tenggelam dia. Kok sombong kali dia gitu. Kencingmu berapa banyak, Dul? Burungmu bisa kencing berapa banyak? Ya, ini juga tak kurang novel Pak Mukmin. Nah, untuk mengklarifikasi ini negara harus hadir berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 bahwa negara ini melindungi warga negara. Selama WNI itu yang berada di negara manapun itu harus negara hadir melindungi warga negaranya. Dengan cara apa komunikasi Kemenlu memberikan meminta klarifikasi ataupun tabayun ataupun cek and recheck untuk meluruskan apa yang terjadi itu. Nah, kalau negara ini hadir membela warga negaranya, dipastikan memang itu satu garis, yaitu kepentingan politik daripada Singapura. Tapi kalau sampai saat ini tidak memberikan klarifikasinya atau meminta daripada penjelasan yang jelas atau ada peringatan dari Menteri Luar Negeri kepada Singapura, ini jelas bahwa Indonesia ini tidak ikut campur dalam urusan politik Singapura. Kalau tetapi ternyata apa yang disampaikan saat ini tidak ada klarifikasi atau tidak ada upaya pemerintah hadir untuk melindungi warganya, maka itu perlu dipertanyakan. Nah, ini yang jadi masalah sampai saat ini, dan ini bukan kejadian yang baru-baru saja. Ternyata selidik punya selidik, kita punya data ketika kejadian di Hong Kong itu ada rekomendasi dari satu ormas yang bisa mempunyai pengaruh terhadap rezim ini dan kemudian disampaikan kepada negara Hong Kong itu. Nah, itu suatu bukti bahwa memang Ustadz Abdus Somad sudah menjadi target. Kenapa jadi target? Karena memang Ustadz Abdus Somad ini bukan bagian daripada pro yang rezim ini. Akan tetapi Ustadz Abdus Somad ini adalah orang bijaksana, menyampaikan dalil itu hak-hak yang batil-batil, nggak menjilat kepada kekuasaan, juga nggak menyerang kekuasaan. Artinya boleh dikatakan posisi Ustadz Abdus Somad netral. Boleh dikatakan begitu saja Ustadz Somad yang apa yang dilakukan, dakwah yang lembut, yang santun, yang amanat dengan apa adanya, bukan ulama penjilat. Kalau ulama penjilat itu ulama yang menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Tentang mati syahid ya disebutkan, sebenarnya bukan korban bom bunuh diri, tapi umat Islam menyebutnya itu bom pengorbanan. Begitu juga masalah kafir, nggak bisa dibuang walaupun ini Al-Quran dibawa ke seluruh dunia, kafir ya tetap artinya kafir. Begitu juga yang masalah patung, masalah hadis Nabi, ya begitu juga apa adanya. Nggak ada yang Ustadz Abdus Somad ini menafsirkan daripada
Padahal beliau ini profesor, beliau ini lulusan luar negeri, baik dari Mesir, kemudian juga lulusan hadis dari Maroko, kemudian juga dari Sudan. Artinya sudah mumpuni, tapi Ustadz Somad dengan ketawaduannya kita melihat masih merujuk kepada ulama-ulama yang ada. Dia hanya menyampaikan pesan amanat apa ulama-ulama yang salaf atau ulama-ulama terdahulu ini menyampaikan. Dia hanya menyambungkan pesan, dia hanya menyambungkan apa yang disampaikan daripada ulama, bahkan bukan menafsirkan daripada keputusan dirinya sendiri, begitu. Ya, saya ingin menanggapi sedikit tadi mengenai pernyataan bahwa negara harus melindungi WNI. Ya, memang negara harus wajib melindungi WNI. Cuma masalah ini kan masalah penolakan untuk masuk. Penolakan untuk masuk ke suatu negara. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Haruskah pemerintah Indonesia mendesak negara tersebut agar menerima WNI untuk masuk ke negara itu? Sedangkan menolak kunjungan dari seseorang itu adalah hak negara si tuan rumah, dan itu ada dilindungi oleh konvensi Wina, dan negara tersebut dalam mempersona non-gratakan seseorang, baik itu staf diplomatik ataupun orang selain diplomat, itu negara tersebut tidak perlu memberikan penjelasan. Itu jelas letterlock di konvensi Wina. Dan kalau melindungi WNI dalam konteks apabila WNI yang tinggal di suatu negara mengalami masalah hukum, ya, pemerintah Indonesia wajib melindungi, menyediakan lawyer atau apapun yang bisa dilakukan untuk melindungi WNI tersebut. Tapi kalau dalam hal keimigrasian, misalnya ada seorang WNI yang dideportasi, dipulangkan, atau ditolak masuk ke negara tersebut, saya belum pernah tahu kalau ada kewajiban negara untuk mendesak negara tuan rumah agar menerima WNI tersebut. Wah, kalau memang seperti itu, tentu kita sudah lama diboikot oleh negara-negara maju, karena Indonesia juga banyak memulangkan atau menolak masuk warga negara Amerika, Eropa, Australia, China, banyak. Nah, ini yang saya perlu sedikit tanggapi dari novel Mbak Mukmin. Lanjut ke klip berikutnya. Nah, ini juga, ini Eko Kuntadi ya. Coba aja deh, hari ini kabarnya santri-santri di Madura itu mau menggelar demo. Karena Somad dijadwalkan untuk mengisi ceramah di salah satu pesantren di Madura. Dan santri-santrinya demo. Mungkin bukan santri di pesantren tersebut, tetapi banyak santri Madura yang juga resah terhadap kedatangan Somad. Mereka demo untuk menolak Somad masuk ke tanah Madura. Jangan katakan bom bunuh diri. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi. Oke, ini juga ada isu Ustadz Abdul Somad akan ditolak masuk Madura. Ya, ini juga ada lain yang mengalami nasib serupa. Saya salut dengan keputusan Singapura melarang siapapun masuk negara itu jika memang punya jejak radikalis, intoleran, apalagi para supporter terorisme. Singapura tercatat sudah beberapa kali mengusir tokoh agama yang memang dalam catatannya pernah setidaknya melakukan penghinaan ya terhadap agama lain terutama, atau saya istilahkan sebagai preman berjubah agama. Pemerintah Singapura menegaskan bahwa si Pak Somad itu ditolak masuk karena dikenal sebagai orang yang mengajarkan ajaran yang bisa memecah belah. Penolakan serupa juga pernah dialami dua pengkhotbah Kristen ya pada tahun 2017 lalu. Ya, jadi ya itu dari suara-suara dari orang-orang yang anti terhadap Ustadz Abdul Somad. Tadi ada yang menyatakan bahwa di Madura ada isu penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad. Nah, coba kita cek bagaimana, apakah di Madura Ustadz Abdul Somad ditolak? Semuanya. Kadrun makin kelojotan. Ya, ada satu pernyataan Abdul Somad yang cukup absurd, yaitu ia merasa kesal
ditolak Singapura. Lalu Abdul Somad berharap anak cucunya menjajah Singapura. Kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad di beritanya pernah deportasi kemarin di Singapura, dan ini sudah menunjukkan bahwa masyarakat sudah resah terhadap pendakwah-pendakwah seperti Ustadz Abdul Somad. Tapi ini adalah di Madura. Sangat disayangkan sekali bahwa orang Madura bisa menolak sekelas Ustadz Abdul Somad. Dan bayangkan, yang saya sebutkan tadi bahwa kemana kiai-kiai yang bersurban hari ini, yang kemudian tidak membela pada Ustadz Abdul Somad. Bentuk kesombongan yang belgedes ini yang terlalu berlebihan, ini aneh. Kalau Somad akhirnya memang masuk dalam daftar NTL, not to land dari pemerintah Singapura, pasti pemerintah Singapura mempunyai pertimbangan tersendiri. Apakah mungkin karena dianggap dia terlalu pro kelompok-kelompok yang radikal atau khilafah, saya tidak tahu. Ya, begitulah. Beberapa tanggapan mengenai Ustadz Abdul Somad. Juga yang isu mengenai penolakan di Madura ya. Di Madura ternyata juga sepertinya tidak ada penolakan di Madura. Nah ini ada berita lagi. Nonton terus. Hi guys official, subscribe, like, share, and comment. Ustadz Abdul Somad tiba di Madura. Oh, sampai di Surabaya. Assalamualaikum. Betul. Sampai di Surabaya, melanjutkan penerbangan ke Sumeneb. Apa? Loh. Jadi ke rumah terakhir ini. Menuju ke Pamekasan, naik pesawat dulu guys. Oh ternyata dari Surabaya terbang ke Pamekasan. Kemana? Ya ke Madura lewat pakai pesawat. Sama rombongan ini guys, para kiai-kiai dari Sumeneb. Permainan terhormat, selamat datang di Sumeneb. Kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk sampai lampu dan kereta selalu pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna. Kami mohon untuk berhati-hati saat membuka tempat bagasi di atas dan periksa seluruh barang bawaannya sebelum meninggalkan pesawat agar tidak ada satupun yang tertinggal. Kita sampai di mana, Bay? Sampai di Bandara Trunojoyo Sumeneb. Bandaranya baru. Oke, sudah tiba di Sumeneb. Tidak ada demo sampai sini. Tidak ada penolakan.
tidak ada penolakan. Ini tampaknya keluar dari bandara ya. Oke, kita cepatkan saja. Nah, ini malah dikawal polisi. Alhamdulillah pemerintah turut mengamankan Ustaz Abdus Somad. Gerbang bandara ya. Masuk kampung. Kayak masuk kampung guys. Assalamualaikum guys. Kami sekarang sudah sampai di Semenat guys. Ada bersama Kiai kita. Nggak ada demo, nggak ada penolakan. Terus besok lagi 3 titik. Terus sampai ke Surabaya insya Allah. Ya. Nah ini beliau disambut, tidak ada demo penolakan. Ada Ramah Tama juga bersama tokoh-tokoh Madura. Pakai tangan basah. Ceret Bapak Ini sate Madura, sate Sumenep bukan sate Sumenep. Ini di lokasi acara. Juga tidak ada penolakan, keamanan semua warga, para jamaah juga datang ramai. Nah, disambut dengan antusias nih di Madura. Selamat datang kepada yang kami muliakan, Profesor Haji Abdul. Ya, Masya Allah, tidak ada demo, tidak ada penolakan, ramai penyambutan dari jamaah. Ya, beliau memang populer. LCPSC dengan tema Jadikan Masjid. Ya. Ya, beliau tampil. Oke. Jadwalnya nggak kami kasih tahu. Alhamdulillah acara berlangsung. Karena kalau datang nanti melimpah ruah, kita khawatir COVID belum berakhir, COVID-nya sudah pulang ibu. Oke. Jadi fix ya apa yang disampaikan oleh Eko Kun tadi dan lain-lain bahwa masyarakat Madura menolak kehadiran Ustadz Abdus Somad adalah hoax, tidak benar. Berita hoax. Nah, kemudian ini juga ada berita penolakan. Saya ingin kemarin di konten saya membahas mengenai persona non grata terhadap suatu staf diplomatik maupun sipil yang memasuki suatu negara. Tapi itu internasional. Bagaimana dengan di dalam negeri di Indonesia? Bolehkah kita menolak WNI untuk masuk ke wilayah kita? Misalnya nih, Jawa Timur mengharamkan fulan masuk Jawa Timur. Apakah itu boleh? Karena beberapa waktu yang lalu juga ada ramai, misalnya ini Menteri Agama dan saya mengatakan atas nama melarang masuk Riau. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Nah. Haram ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam ya. Ini Islam sejati. Adat bersandingkan syarat menjadikan kita buat ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu. Oke. Jadi di sini seorang ex wali kota Padang yang juga tokoh adat di sana mengharamkan Menteri Agama Gus Yakut untuk menginjak tanah Minangkabau. Bahkan mengancam jangan coba-coba datang. Dan bukan itu saja, beberapa kali Babai Haikal juga ditolak. Ini juga Babai Haikal ditolak masuk Malang. Diusir. Ustadz Haikal diusir. Siapa lagi? Ya. Oke. Kalau misalnya menolak ceramah, ya itu oke, mungkin sekelompok masyarakat merasa terganggu atau terancam
apabila tokoh ini datang dan berceramah di sana, dikhawatirkan memanaskan situasi. Maupun oleh sekelompok masyarakat, apakah itu dibenarkan oleh undang-undang? Nah, ini tadi saya baca di sini, di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. Di situ bunyinya pasal 27 ya, setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, teman-teman, sebetulnya undang-undang ini jelas melarang kita untuk berbuat anarkis, memaksakan kehendak, menolak atau menghalang-halangi kebebasan warga negara Indonesia, saudara sebangsa, untuk bergerak dalam teritorial wilayah Indonesia. Dan itu ada undang-undangnya yang melindungi, jadi kita nggak boleh menolak seperti itu, nggak boleh sebenarnya. Nah, oke. Jadi kesimpulannya bahwa berita mengenai penolakan Ustadz Abdul Somad di Madura itu hoax. Yang pertama. Yang kedua bahwa menolak seseorang untuk memasuki seorang WNI untuk memasuki suatu wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Dan mengenai penolakan oleh Singapura, itu sebenarnya suatu hal yang biasa aja, nggak perlu dibesar-besarkan. Itu kan haknya Singapura. Singapura kan mempunyai value sendiri. Jika seseorang tamu dianggap tidak sesuai dengan value yang berlaku di Singapura, ya pemerintah Singapura berhak dong menolak. Dan itu ada konvensi yang melindunginya. Misalnya ini, saya sampaikan ini. Ini jelas di ini saya tampilkan. Jadi di pasal 9 Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik, negara penerima dapat menyatakan status persona non grata kapan saja tanpa harus menjelaskan alasan keputusannya. Itu udah hak mutlak Singapura. Ya ngapain kita ribet? Nah, apakah itu hanya untuk diplomat? Enggak juga. Ini boleh untuk others. People others. Then diplomat can be declared persona non grata by a country. Nah, ini nggak harus seorang staf diplomat yang di persona non grata kan, bahkan setiap orang bisa saja oleh negara itu di persona non grata apabila menurut keimigrasian negara tersebut orang ini tidak sesuai dengan value yang berlaku di negara itu. Ya, kalau cuma seperti itu sih mungkin apa ya? Di negara lain bahkan lebih ekstrim. Saya kemarin cerita di Eropa, apabila diketahui imam itu seorang yang homofobi, ya dia pasti ditolak. Walaupun berangkat dalam keadaan sudah pegang visa. Misalnya Anda kalau Singapura dekat ya, yang jauh lah. Nah, misalnya ke Inggris. Udah habis tiket banyak, itu kan tiketnya mahal tuh, ribuan dolar. PP, hotel juga mahal, biaya hidup juga mahal di sana. Ya kan? Sudah booking hotel, sudah bayar, sudah beli tiket. Berangkat juga dengan visa Inggris. Tetapi ketika Anda di Heathrow, di airport Heathrow, London, Anda bisa saja
ditolak masuk oleh imigrasi di sana. Dan biasanya apabila ditolak, diinterogasi, kemudian dinyatakan ditolak, biasanya tidak bisa keluar dari ruangan itu sampai ada penerbangan berikutnya menuju Jakarta. Nah, apabila penerbangannya itu di lain hari, ya mungkin dia dimasukkan ke detensi center untuk orang-orang asing. Ya, biasanya itu di lingkungan airport itu ada rumah tahanan khusus untuk orang-orang asing, ya kan? Ya, saya kira apa yang terjadi dengan Ustadz Abdul Somad di pelabuhan Singapura, beliau sempat ditahan selama 4 jam, ya itu untuk menunggu next kapal menuju Batam. Ya memang seperti itu prosesnya. Nah, kalau perasaan dari orang yang dipulangkan, ditolak, ya itu beda lagi. Perasaannya kan pasti kecewa, marah, dan lain sebagainya. Tapi bagi negara Singapura, bagi petugas imigrasi di Singapura, dia cuma menjalankan tugas. Dan itu hak mereka. Kita nggak bisa protes. Itu negara mereka. Mereka yang menentukan value-nya, mereka yang berhak menerima atau menolak tamu yang akan masuk ke negaranya. Itu nggak bisa diganggu gugat, tidak boleh dipertanyakan, dan mereka juga tidak harus memberikan penjelasan, ya kan? Oke, saya kira cukup jelas yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.